Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Lalu apa makna kemesraan yang ditunjukkan di depan panggung oleh para capres ini? Kita akan membahasnya dengan analisis politik sekaligus Direktur Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Pak Umam. Selamat pagi Mbak Zuma. Ya Pak Umam, adakah arti tersirat dari Presiden Joko Widodo ini mengajak kunker dari Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Menhan Prabowo Subianto? Lalu juga ada momen ketika Prabowo ini menyetiri mobil Jokowi, di sampingnya ada Erick Thohir. Apakah ada makna tersirat Pak Umam? Iya, saya pikir apa yang dilakukan oleh Presiden dengan Menhan dan juga Menteri BUMN adalah salah satu gimmick sekaligus juga sebagai sebuah upaya untuk menampilkan panggung bagi dihadirkannya dua nama yang kemungkinan besar mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo, yaitu Pak Prabowo Subianto dengan Erick Thohir. Kalau misal kemudian kita di framing konteksnya adalah isu pertahanan, saya pikir tidak ada isu pertahanan yang cukup urgent dalam hari-hari ini. Kalaupun ada itu terkait dengan konteks Papua. Kita tahu kemarin ada dinamika instabilitas keamanan di sana yang melibatkan tim gabungan TNI dalam konteks senjata dengan OPM. Tapi toh itu pun Pak Prabowo sebagai Menhan tidak mengambil sikap dan tidak menyampaikan statement yang clear. Nah oleh karena itu apa yang kemarin dilakukan di Pindad di Kabupaten Malang sejatinya itu adalah panggung politik yang sengaja disiapkan untuk menampilkan pasangan Prabowo Erick di mana Pak Jokowi berada di situ sehingga seolah mengonfirmasi bahwa Presiden semakin condong menunjukkan keberpihakannya kepada pasangan Prabowo dan Erick Thohir. Tentu ada implikasi yang cukup beragam. Sementara di sisi yang lain, kalau misal kita cermati, tadi ada Anies Baswedan, capres dari Koalisi Perubahan yang melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah, termasuk di Pangandaran, bertemu dengan Bu Susi. Memang muncul sejumlah spekulasi. Bagaimanapun juga, Bu Susi memang bisa dipertimbangkan sebagai alternatif pemimpin nasional. Beliau representasi perempuan, entrepreneur, businesswoman, kemudian memiliki jaringan komunitas nelayan yang juga cukup memadai. Tetapi bagaimanapun juga dalam konteks penentuan capres maupun cawapres tentu kalkulasinya harus rigid. Mulai dari aspek elektabilitas, kemudian kekuatan jaringan partai, kekuatan jaringan non-partai, secara logistik, secara ideologis, termasuk aspek kerentanan. Apakah memiliki kasus ataukah catatan etik yang kemudian bisa didegradasi dalam proses capres atau cawapres ke depan. Nah oleh karena itu dalam konteks ini Bu Susi bisa saja dipertimbangkan sebagai alternatif, tetapi dengan indikator-indikator tadi rasanya masih cukup jauh untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oke, nah Pak Umam, kalau melihat sosok Bu Susi dan juga Pak Erick ini kan dulunya tidak tergabung dalam partai politik manapun ya. Apakah memang capres-capres ini mencari sosok yang bukan anggota dari parpol lainnya supaya lebih fair begitu? Ya, memang ada tendensi dan juga kecenderungan ketika sebuah koalisi bergabung dari sekian banyak partai politik dan kemudian dalam proses negosiasi politiknya tidak mudah terjadi kompromi, tidak mudah terjadi konsensus, maka kemudian salah satu alternatifnya adalah mengajukan nama yang berasal dari kekuatan non-partai. Itulah yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika mengambil nama Budiono sebagai cawapresnya waktu itu, atau nama Kiai Ma'ruf Amin yang kemudian dipilih oleh Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 yang lalu. Maka sebagai sebuah mekanisme tentu itu lazim, sudah biasa terjadi, tetapi hal itu terjadi umumnya ketika seorang capres memiliki kekuatan elektabilitas yang dominan. Ketika dia percaya diri, memiliki basis kekuatan elektabilitas yang dominan, maka dia memiliki kekuatan veto, hak veto untuk menentukan elemen kekuatan cawapres yang berasal dari non-partai. Tetapi kalau misal kemudian dia tidak memiliki kekuatan yang dominan secara elektabilitas, termasuk dari konteks jaringan partai, jaringan non-partai, maka bagaimanapun juga tokoh dari kekuatan partai politik tertentu menjadi pihak yang layak untuk dipertimbangkan sebagai alternatif utama. Karena bukan hanya memberikan insentif elektoral, tetapi juga memberikan insentif dalam konteks pencapaian presidensial threshold 15%, kekuatan logistik, kekuatan yang lainnya yang akan menghadirkan mesin politik yang jauh lebih efektif. Saya kira demikian Mbak Zuma.
Berarti memang banyak pertimbangan ketika memilih cawapres dan juga Bu Susi ini juga menjadi sosok yang dipertimbangkan oleh beberapa capres ini ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Khairul Umam selaku analisis politik Universitas Paramadina. Selamat kembali beraktivitas, Pak Umam. Terima kasih, Mbak Zuma. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.